Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang John Official. Di video kali ini saya akan menjelaskan masalah penyakit jamur pada sawit dan beberapa cara untuk mengatasinya, seperti itu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utamanya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke? Untuk pembahasannya kita lanjutkan ke video berikut ini. Oke, jamur adalah salah satu penyakit utama di pertumbuhan pohon sawit ya. Salah satunya yang paling ditakuti oleh para petani adalah jamur Ganoderma ya. Bisa untuk bahasa latinnya seperti itu gitu. Cuman pada umumnya ya memang jamur lah, jamur. Nah, untuk bentuk dan rupanya itu seperti ini. Ini adalah jamur parasit yang menempel di batang pohon sawit. Ini jamur ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan pohon sawit ya. Ini biasanya menempel di batang pohon sawit dan menyebabkan kebusukan pada batang pohon sawit. Dan ini bisa menyebabkan ambruk ya, roboh dan sebagainya, mati pohon sawitnya seperti itu. Biasanya jamur ini menyerang pertumbuhan pohon sawit ini di masa-masa, di waktu-waktu ketika pohon sawit sedang produktif, sedang sangat-sangat produktif, bisa dikatakan di umur mungkin sekitar 8-10 tahun ke atas ya, biasanya seperti itu. Dan pohon sawitnya udah cukup tinggi. Nah itu dia, ini sangat berbahaya. Dan saya sampaikan untuk cara mengatasinya adalah salah satunya untuk mengatasi perkembangan jamur ini di pertumbuhan pohon sawit. Yang pertama adalah kita bisa lihat dulu ya, yang pertama, pohon sawit yang memiliki banyak parasit seperti ini ya, pertumbuhan di batangnya itu banyak pakis-pakis ataupun anggrek-anggrek yang menempel di pohon sawit. Jamur ini sangat suka di daerah-daerah lembab seperti itu ya, kita bisa lihat. Yang kedua adalah faktor dari pemupukan bahan-bahan kimia ya, bahan kimia. Kalau bisa memang dihindari, bukan dihindari sih sebenarnya, dikurangi gitu, seperti itu. Karena ya sesuai porsinya saja lah, bisa dikatakan dalam teori untuk pemupukan dengan cara sebagainya untuk pohon sawit ini kan memiliki ukuran ketika misalkan umur 2 tahun, 3 tahun atau 10 tahun itu pemupukannya per batangnya berapa kilo, berapa on, dan berapa porsinya, seperti itu. Sesuai porsi saja. Dan jika ada memang pupuk organik yang memang lebih aman, ya gunakan pupuk organik itu untuk meminimalisir. Yang pertama adalah ini parasit-parasit yang menempel itu dihilangkan. Yang kedua adalah faktor dari bahan-bahan kimia pemupukannya, seperti itu. Kita bisa lihat. Nah, ini yang saya video ini adalah salah satu contoh pohon sawit yang terkena penyakit jamur ya, penyakit jamur. Kita bisa lihat sampai ke atas itu patah di atas itu. Nah, ini salah satu pohon yang tidak terawat ya. Di salah satu kebun saya yang tidak terawat, ini patah baru sekitar 2 hari yang lalu itu patah kena angin. Kita bisa lihat tuh, daunnya aja masih lebat, termasuk dikategorikan pohon ini cukup subur gitu, karena memang kurang terawat ya. Saya pribadi tidak terawat. Kita bisa lihat. Nah, ini ketika di daerah-daerah yang patahnya ini mengalami pembusukan ya, busukan atau lembab, inilah yang diserang oleh jamur. Jamurnya pun biasanya tumbuh di batangnya seperti ini. Nah, ini jamur yang masih menempel di batangnya. Untuk jamur yang tumbuhnya di daerah mana, daerah ini akan melapuk sampai ke dalam, itu akan menyerang ke dalam, itu menyebabkan pelapukan. Dan biasanya sawit, jika yang ini dia mati. Cuman ada beberapa kasus seperti ini, seperti yang terjadi pada kasus saya ini, pertumbuhannya tetap bagus, optimal, dan tidak ada yang mencurigakan kalau bagi saya awalnya gitu. Cuman memang ya seperti ini, kurang terawat.
terus kena angin itu kemarin langsung patah. Ketika patah saya cek, oh ternyata ini terserang jamur gitu, terserang jamur yang cukup, ya bisa dikatakan ini bagi para petani ini dianggap sangat serius gitu, penyakit yang sangat serius seperti itu. Ini cukup mengkhawatirkan ya bagi para petani-petani. Jika bisa memang dirawat, dihindari. Ini serangan-serangan penyakit yang sangat mengganggu bagi para petani, termasuk ya otomatis ketika sudah terserang jamur ini produksi kelapa sawitnya pun akan menurun seperti itu, karena terserang penyakit, tidak optimal untuk penyerapan pupuknya dan sebagainya, karena mereka harus berbagi kan, yang namanya parasit itu kan, seperti itu. Dan salah satu yang saya jalankan, saya lakukan, alhamdulillah ya, hanya saya sudah cek beberapa dalam 2 hari ini kemarin, ternyata satu pohon ini saja ya yang terkena penyakit jamur ini. Karena salah satu untuk mengurangi ataupun untuk mengantisipasinya adalah saya biasanya pakai ramuan alami. Ada obatnya di toko-toko pertanian, itu ada obat pestisida. Itu pestisida biasanya untuk pemusnahan jamur. Namun di video kali ini saya hanya menjelaskan, ketika kita menggunakan bahan kimia mungkin itu akan mempengaruhi struktur tanahnya dan sebagainya, pertumbuhannya seperti itu, jadi tidak maksimal. Makanya saya menggunakan bahan-bahan yang alami seperti itu. Biasanya saya sih menggunakan dari sejak pertumbuhan mulai buah pasir itu, menggunakan ya ada 3 jenis yang saya campur, yaitu air kelapa, air beras, sama air gula. Air kelapa, air beras saya campur, saya aduk, saya fermentasi sekitar biasanya 1 hari atau 2 hari gitu. Kemudian saya siramkan ke daerah sekitar pangkal bawah ya, dekat akar itu. Dia akan menyerap, itu akan mempertahan untuk menghindari dari hal-hal seperti jamur itu gitu, seperti itu. Karena sudah saya praktekkan dan petani-petani di sini rata-rata seperti itu, dan alhamdulillah ya memang serangan dari jamur ini tidak maksimal. Ya mungkin ada beberapa, salah satu saja, tidak mayoritas seperti itu. Oke, untuk penjelasannya mungkin sementara cukup sekian dulu ya, daripada panjang lebar mungkin lebih ini kan gitu. Saya ulangi lagi lah poin-poinnya. Oke, poin-poin yang untuk menghindari pertumbuhan jamur pada pohon sawit adalah, yang pertama, ini untuk para parasit yang ada di batang-batang seperti ini, seperti pakis dan sebagainya, anggrek-anggekan itu tumbuh biasa seperti ini, kalau bisa dibuang, dibersihkan. Karena pertumbuhan parasit seperti ini menyebabkan kelembaban pada batang pohon. Dan ini memicu pertumbuhan jamur seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemupukan menggunakan bahan kimia, apapun itu menggunakan bahan kimia, kalau bisa diminimalisir atau dikurangi. Ya setidaknya sesuai porsi kita pemupukannya. Setiap pemupukan dalam umur tertentu itu kan memiliki komposisi ataupun ukuran yang memang sudah disesuaikan oleh Badan Pertanian Nasional ya, seperti itu. Disesuaikan. Kalau memang ada pilihan yang pemupukan dengan menggunakan pupuk-pupuk organik ataupun yang alami seperti itu lebih baik. Itu akan meminimalisir pertumbuhan jamur seperti itu, dan pertumbuhan sawitnya pun ya bagus seperti itu. Kita bisa lihat itu salah satu. Itu ada dua cara awalnya pada dasarnya itu seperti itu, untuk meminimalisir pertumbuhan jamur. Dan yang ketiga itu adalah cara untuk setidaknya untuk agar menghambat ataupun memutus pertumbuhan jamur yang ada, itu dengan cara melakukan fermentasi gula, air kelapa,
dengan air beras. Tiga campuran ini difermentasi sekitar 3 hari 4 hari seperti itu biasanya saya. Kemudian sesuai takaran biasa 1 liter itu laku sekitar bisa untuk 4-5 pohon lah, sedikit saja sih. Itu rutin. Biasa saya melakukan itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sekali, itu hanya untuk sekedar untuk menghambat pertumbuhan jamur. Seperti itu. Itu memang untuk ramuan-ramuan ini ya ramuan-ramuan kampung lah seperti itu kan. Cuman saya rasa cukup efektif sih. Karena selama saya bertani untuk perkebunan kelapa sawit ya jarang gitu terserang. Cuman inilah salah satu contohnya, hanya inilah. Saya baru alami nih selama saya menanam kelapa sawit ini, baru ini saya alami untuk terkena serang penyakit ini gitu. Karena dalam jangka 1 tahun ini saya juga tidak melakukan untuk aktivitas yang saya sampaikan ini gitu, dan ternyata memang benar terserang seperti ini. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan petani Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sukses selalu.